Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian? Udah siap apa belum nih buat belajar bareng kita? Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiji Dwi Prastio. Di sini juga ada nih teman-teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Bayi Elvira Returna. Halo guys, perkenalkan juga nama saya Keisha Nadira Selvana. Halo guys, nama saya Dina Laksita. Oke guys, ikan hiu makan tomat. Let's go. Di sini ada yang tahu siapa itu Albert Bandura? Albert Bandura ini sangat dikenal dengan teori pembelajarannya yang merupakan salah satu konsep dalam aliran behavioristik. Selain itu, beliau juga terkenal dengan teori belajar sosial atau teori kognitif atau kognitif sosial serta efikasi diri. Apa sih teori kognitif sosial itu? Jadi gini, teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Pada dasarnya, teori kognitif ini memusatkan pada faktor-faktor dari suatu entitas yang saling berkaitan dengan keseluruhan konteks yang dimaksud. Teori kognitif ini memiliki akar bahwa belajar adalah suatu aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, mengingat, pemrosesan data dan perasaan. Sehingga belajar adalah kegiatan individu di ranah privat untuk berpikir kompleks. Berikut ini merupakan faktor-faktor dalam teori kognitif. Faktor yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme ini dipelopori oleh Schopenhauer. Beliau berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme ini dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih dan belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungannya. Yang ketiga, faktor kematangan. Setiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan ini sangat berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat, faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat inteleken karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Faktor yang kelima, faktor minat dan bakat. Maksud dari faktor tersebut yaitu seseorang yang memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan yang merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Bagaimana terjadinya observational learning? Yang pertama, studi boneka Bobo klasik mengilustrasikan bagaimana pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan mengamati model yang bukan sebagai penguat atau penghukum. Yang kedua, model pembelajaran observasional kontemporer Bandura. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1986, memfokuskan pada proses spesifik yang terlibat dalam proses pembelajaran observasional, yaitu 1. Atensi.
Sebelum murid memperhatikan dan meniru tindakan model, mereka memperhatikan apa yang dilakukan dan dikatakan model. 2. Retensi. Agar sebuah observasi dapat mengarahkan pada pola respon yang baru, pola tersebut harus dapat direpresentasikan secara simbolis di dalam ingatan. 3. Produksi. Setelah memperhatikan seorang model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kemudian memproduksi perilaku tersebut. 4. Motivasi. Pembelajaran observasional paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Apa itu belajar vicarious? Belajar observasional termotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan baik akan menuju pada reinforcement. Namun, terdapat beberapa orang yang belajar dengan melihat orang saat diberi reinforcement atau dihukum ketika terlibat dalam perilaku-perilaku Vicarious reinforcement adalah pembelajar yang mengamati orang lain diberi penguatan karena berperilaku tertentu kemungkinan akan menampilkan perilaku yang sama lebih sering lagi. Vicarious punishment adalah sebaliknya, ketika melihat seseorang mendapat hukuman karena perilaku tertentu, kecil kemungkinan bagi pembelajar untuk mengikuti perilaku yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada self-efficacy. Pada self-efficacy ini adalah keyakinan yang dimiliki seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan perilaku tertentu. Dalam hal ini, seseorang akan cenderung untuk memilih tugas atau aktivitas yang mereka yakin bahwa mereka dapat melakukannya, dan akan menghindari tugas atau aktivitas yang mereka yakin bahwa mereka akan gagal. Yang selanjutnya adalah self-regulate behavior. Pada self-regulate behavior ini ada proses-proses belajarnya, yaitu yang pertama adalah penetapan tujuan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah motivasi diri, yang keempat adalah kontrol atensi, yang kelima adalah penggunaan strategi belajar yang fleksibel, yang keenam adalah monitor diri, yang ketujuh adalah mencari bantuan yang tepat, yang kedelapan adalah evaluasi diri. Tujuan untuk suatu aktivitas belajar adalah untuk menjaga perhatian anak-anak agar tetap fokus pada tugas belajarnya. Oke guys, gimana? Sudah paham atau belum mengenai materi di atas? Jika belum paham, silakan bertanya. Kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.